Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Ratri Putriana dengan NIM akhir 198 dari kelas HES 3E. Saya akan menjelaskan mengenai ragam tafsir. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian dari tafsir. Tafsir menurut bahasa adalah bayan, izhar, ataupun idah yang memiliki arti jelas. Sedangkan menurut istilah, tafsir adalah ilmu yang bisa menyempurnakan Al-Quran, mulai dari menjelaskan makna, menyingkap hukum-hukumnya, dan menghilangkan permasalahan-permasalahan di dalam ayat-ayatnya. Nah, menurut Az-Zahabi, dalam kitab berjudul Dirasat fi Manahijil Quran, karya Muhammad Qasim, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang maksud-maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran berdasarkan kemampuan manusia. Ilmu itu mencakup segala sesuatu yang menerangkan tentang pemahaman maknanya, penjelasannya, dan kandungannya. Jadi, setiap penafsir akan menghasilkan corak tafsir yang berbeda tergantung dari latar belakang ilmu pengetahuan, aliran kalam, mazhab fikih, serta kecenderungan sufisme dari ahli tafsir itu sendiri. Karenanya, setiap tafsir yang dihasilkan akan mempunyai corak yang berbeda-beda. Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk tafsir. Yang pertama yaitu ada tafsir bi al-ma'sur. Tafsir bi al-ma'sur merupakan metode penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, hadis, atau perkataan para sahabat. Alasannya, para sahabat mendengar penjelasan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan saksi atas turunnya ayat-ayat Al-Quran. Hukum tafsir bil maksur adalah harus diikuti dan dijadikan pedoman, karena merupakan jalan pengetahuan yang benar serta merupakan cara paling aman untuk menjaga diri dari tergelincir dan kesesatan dalam memahami kitabullah. Contoh dari tafsir bi al-maksur yaitu tafsir Jami'ul Bayan fit Tafsiril Quran, tafsir At-Tabari, karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir Ibnu Ghalib At-Tabari. Bentuk tafsir yang kedua yaitu tafsir bi ar-ra'yi. Tafsir bi ar-ra'yi dibagi menjadi dua, yaitu tafsir bir-ra'yi al-mahmud yang diperbolehkan dan tafsir al-masmum tercela atau terlarang. Nah, untuk tafsir bir-ra'yi al-mahmud yaitu metode penafsiran Al-Quran dengan cara ijtihad yang disandarkan kepada ilmu-ilmu usul, baik dari ilmu lughah atau ilmu syar'i dan juga ulumul Quran. Metode ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Muhammad ayat 24. Untuk tafsir al-masmum, tercela atau terlarang. Nah, penafsiran berdasarkan Al-Quran tanpa ilmu atau mengikuti hawa nafsu dan kehendak pribadi tanpa disandarkan dengan kaidah-kaidah bahasa atau ulumul Quran. Hukum tafsir ini adalah haram, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. Selanjutnya yaitu metode penafsiran Al-Quran. Yang pertama yaitu tahlili atau analitik, yaitu metode yang mufasirnya berusaha untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya dengan memperhatikan runtutan ayat Al-Quran sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Tafsir ini dilakukan secara berurutan, ayat demi ayat, kemudian surat demi surat, dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan Al-Quran. Metode yang selanjutnya yaitu maudu'i atau tematik. Tafsir berdasarkan tema, yaitu memilih satu tema dalam Al-Quran untuk kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut,
baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna dari tema tersebut. Nah, selain dua metode yang tadi, ada metode lain, yaitu metode ijmali atau global dan metode mukhorin atau perbandingan. Nah, untuk metode ijmali atau global, yaitu metode yang berusaha menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global dengan menjelaskan makna yang dimaksud pada setiap kalimat dengan bahasa yang ringkas, sehingga mudah untuk difahami. Untuk metode mukhorin atau perbandingan, yaitu perbandingan antara ayat dengan ayat, atau ayat dengan hadis, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan perbedaan dari objek yang diperbandingkan itu. Nah, jadi itu tadi sedikit pembahasan mengenai ragam tafsir dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.